Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba nge-review hasil pekerjaan kalian ketika pengisian saldo awal. Pertama, pastikan ya, ini misalnya kalian sudah melakukan proses checking pengisian ya. Pertama, pastikan isiannya sudah benar. Gimana saya tahu bahwa isiannya sudah benar? Pertama, kita boleh cek di company information seperti ini. Current finance year-nya 2015, kemudian conversion-nya Desember. Kenapa Desember? Karena saldonya adalah per 30 November, di mana per 30 November itu sama dengan 1 Desember. Kemudian last month year-nya Desember, kemudian account period-nya 12. Kenapa saya di sini dipilih 12? Sebenarnya boleh aja gunakan 13 karena bedanya 12 sama 13, kalau 13 nanti jurnal pembaliknya dipisahkan, akan ada tempat tertentu untuk pengisian, bukan pengisian ya, jurnal pembaliknya itu akan ditempatkan tersendiri. Hanya kebetulan di soal ini tidak ada jurnal pembalik, sehingga kita boleh memilih 12, walaupun dipilih 13 juga nggak masalah. Oke, kita akan lihat hasilnya di account listnya. Ini kebetulan saldo awalnya sudah terisi. Ingat, pada saat kalian mengisikan saldonya, pengisian daftar akunnya, isikan sesuai dengan permintaan soal. Oke, pengisian daftar akunnya isikan sesuai dengan permintaan soal. Oke, kemudian begitu mengisikan daftar akun seperti ini, daftarnya sudah terisi. Kemudian isikan daftar customer sama supplier. Isi aja daftar customer sama supplier. Kemudian begitu mengisi daftar customer sama supplier, isikan daftar inventory, daftar inventory-nya. Oke, tinggal new, isikan daftar inventory-nya. Oke, kemudian kalau sudah, atur setup standarnya. Salah satunya adalah pajak. Ini diatur. Nanti yang sering kita pakai adalah ini. Atur PPN-nya, tambahkan, bikin baru, tax code-nya PPN, pajak pertambahan nilai, tipenya ini good service tax, kemudian rate-nya 10%, karena di soal diminta 10%. Kemudian di sini link account for tax collect-nya itu PPN outcome. Oke, PPN outcome. Kenapa PPN outcome? Karena pada saat ini dilihat link account for tax collect yang kita bisa kumpulkan. Yang kita terima, apa yang kita terima, yaitu dari PPN outcome, PPN keluaran, di mana PPN keluaran ini terjadi pada saat transaksi penjualan. Kemudian link account for tax paid, yang kita bayar adalah PPN pada saat kita melakukan proses pembelian. Pada saat kita membeli barangnya kita terima, makanya kita sebut sebagai PPN income. Oke, yang ini boleh dikosongin. Kemudian jangan lupa preferennya sarang setupnya di sini. Setup preferennya diatur. Salah satunya yang kalian harus atur adalah di sales. Di sini ada terminnya. Pastikan ini in given of day. Kemudian diskon day-nya dicek di situ, paling sering muncul apa? Itu yang di setting seperti ini. Ini teksnya NT semua, kemudian diskonnya kalau ada. Oke, tuh. Kemudian sama juga di purchase, termnya juga kalian atur. Pastikan in given of day. Kenapa in given of day? Karena aturannya di sistem itu, di soal itu, diskon dan sebagainya itu diberikan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan bulan. Makanya pastikan ini in given of day. Bukan COD. COD ini biasanya dipakai untuk pembayaran tunai. Ini yang model prepaid, pembayaran di muka, itu kalau yang ini. Kalau on day of the month, ini biasanya dipakai untuk transaksi-transaksi yang dalam hitungan bulan ya. Ini yang untuk transaksi yang di soal itu kita gunakan in given of day. Oke, sales, purchase sudah. Nanti pengaturan sistem yang lainnya di sesi berikutnya aja. Ini memang jarang dipakai sih pengaturan yang lain. Gunakan yang standar aja. Kemudian kalau sudah, pastikan juga pengaturan link account-nya. Link account ini diatur. Link account mulai dari
Historical biarkan. Bank account for electronic payment pakai cash in bank, bisa petty cash. Yang ini sebenarnya ada undeposited fund itu ada juga, ada sendiri sebenarnya, tapi boleh pilih aja petty cash karena kita nggak di soal nggak ada pengaturan khusus untuk undeposited fund-nya. Pilihannya cash in bank, kemudian petty cash. Kemudian atur juga link account-nya di purchase. Di sini pastikan account payable untuk hutang, liability for tracking payable, berarti ini pilih hutang usaha, account payable. Ini untuk transaksi penjualan. Transaksi pembelian. Ketika kita beli, maka kalau kita beli kredit, kita akan akun yang dipakai adalah hutang. Ini pada saat pembayarannya kita gunakan cash in bank. Ini tidak dicentang, akan receive from without a supplier bill. Ini biasanya nanti dipakai untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan barang-barang yang tidak langsung kita beli. Biasanya nanti di perusahaan manufaktur ini. Makanya ini nggak dicentang karena di soal itu untuk perusahaan dagang. I pay freight on purchase, ini ongkos angkut, di soal ada. A track deposit paid to supplier. Ini maksudnya kalau seandainya terjadi pembelian di mana kita menggunakan uang muka. Hanya di soal tidak ada sehingga tidak perlu dicentang. A track discount for early payment. Kalau ada diskon ini dipilih. Ini dipilih karena kebetulan di soal tidak ada diskon. Kalau nggak salah nggak ada diskon. Di beberapa contoh nggak ada diskon sehingga boleh boleh tanpa centang. Tapi kalau ada diskon nanti boleh dicentang ini. Kemudian I pay charge for too late, kalau ada keterlambatan ini boleh dicentang, nanti dipilih akunnya. Oke. Kemudian di link account sales sama juga, ini untuk piutang, ini cash in bank, freak ini untuk ongkos angkut penjualan, ini untuk deposit atau bayar di muka karena kebetulan soal nggak ada, ini untuk diskon. Ini untuk keterlambatan pembayaran piutang. Kalau memang ada di soal dicentang. Oke. Kalau sudah, begitu proses pengisian link account sudah, preferensinya juga, baru kita mengisikan saldo awalnya. Caranya kalian isikan saldo awalnya di sini, di setup balance, account opening balance di sini, diisikan angkanya. Dan perlu diingat pengisian saldo awal positif dan negatifnya tidak ditentukan dari debit atau kredit di neraca saldo, tapi menggunakan aturan persamaan akuntansi, di mana debit itu akan otomatis otomatis positif itu untuk akun-akun debit standar. Contoh, Aktiva itu standarnya di debit. Kemudian biaya-biaya standarnya di debit. Sehingga kalau dimuncul di neraca saldo itu posisinya di debit, maka dia dipilih positif tanpa negatif. Tapi kalau dia seharusnya di debit tapi nilainya kredit, maka dikasih negatif. Ini kan Aktiva. Ada juga di akun nomor 2. Akun nomor 2 itu kewajiban. Dia posisi standarnya adalah di kredit. Maka kalau seandainya dia muncul di kredit bukan dikasih minus, biarkan dia positif seperti ini. Karena memang dia seharusnya memang di kredit. Ada juga ekuitas. Ekuitas juga sama seperti ini. Karena dia seharusnya memang di kredit, ya sudah diisikan positif seperti ini. Kecuali kalau dia muncul di saldonya adalah debit. Ini kebetulan di sini nggak ada yang akun debit. Contohnya apa? Contohnya Prefer. Prefer itu akunnya pasti debit, saldonya pasti debit. Maka nanti dikasih minus. Nah, ini kebetulan di soal nggak ada prefer. Kemudian income. Nah, income akun 4 itu standarnya adalah di kredit. Maka kalau di persamaan akuntansinya income itu di kredit. Tapi kalau seandainya muncul di neraca saldo posisinya debit, maka dikasih minus. Ini kayak sales diskon. Cost of goods dia posisinya debit,
Maka kalau dia sudah debit ya tuliskan aja debit tanpa ada minusnya. Spend juga sama, dia di posisi debit. Oke, kalau sudah saldonya benar, maka di sini pasti 0. Kalau masih muncul bukan 0 berarti masih salah. Kalau sudah, isikan saldo awal piutang. Ini diisikan. Caranya tinggal add cell seperti ini. Ini kebetulan sudah ada transaksi. Tinggal dipilih customernya, pastikan terminnya sudah benar. Ini kalau dia sudah standar, ini dia kebetulan sudah di standar kan, dia akan otomatis ngambil standarnya. Makanya saya bilang atur dulu preferensinya biar kita nggak perlu ganti satu-satu. Invoice diisikan sesuai dengan soal, tanggal transaksinya, customer PO ini biasanya transaksi penjualan sebelumnya kita biasanya pre-order atau ngorder dulu, mengajukan pembelian. Itu biasanya kita ada nomornya. Nah, kalau memang di soal tidak dimunculkan, dikosongin. Nah, ini diisikan saldonya plus tax, ya total plus PPN. Hanya di sini pastikan dia NT, jangan dikasih PPN atau gitu. Karena nanti kalau di sistem ini kalau seandainya kita pakai GST atau PPN, maka nanti pada saat transaksi pembayaran atas piutang itu nanti akan muncul PPN-nya. Padahal pada saat pembayaran piutang PPN-nya sudah nggak muncul. Oke. Kalau pengisiannya benar, maka total ini dan total link account-nya itu pasti benar. Maka saldo out of balance-nya pasti 0. Kemudian selanjutnya di link account untuk purchase pembelian. Bukan link account, sorry. Pengisian saldo awal untuk supplier, untuk hutang. Prosesnya sama, nanti kalian isikan ini. Pastikan ini NT. Memonya boleh isikan pre-conference purchase atau pengisian saldo awal. Oke, kalau sudah, ketika kalian sudah isikan balance-nya account, customer, supplier, baru nanti pengisian di inventory. Di inventory ada dua cara sih menggunakan adjustment seperti ini, atau yang kedua menggunakan count inventory terlebih dahulu. Di sesi sebelumnya saya sudah tunjukkan cara pengisiannya. Dan pastikan biasanya kalau ini transaksinya sudah benar, di inventory itu nanti akan muncul seperti ini jurnalnya, khusus untuk di inventory akan muncul seperti ini. Pastikan dia merchandise inventory, kreditnya juga merchandise inventory dengan total sesuai dengan saldo awalnya. Baru kalau semua transaksi saldo awal ini sudah selesai, kalian sudah siap untuk pengisian jurnal. Demikian di sesi ini bagaimana mengerjakan saldo awal atau pengisian awal dari soal yang ada atau pengisian awal di program Mayop khusus untuk